Di tahun 2023 ibu jarang masuk ya selama 6 bulan. Enggak, itu kan bisa dicek di Disable Kominfo. Kami kan pakai absennya ini ya apa? Pakai aplikasi. Absennya pakai aplikasi. Karena tapi kalau di sini tuh belum pakai zona. Tuh masalahnya. Berarti absennya masuk terus berarti. Iya, silakan di ini apa Kominfo ya kalau nggak salah yang ngerekam ya. Kayak ini. Ini aplikasi Alap. Ini kan udah dari tahun berapa ya? 2000 masih zaman Pak Ramadan apa? 2021 ya, 2022 udah pakai aplikasi. Udah pakai aplikasi Seluma Alap itu. Itu sama dengan TU juga pakai. Awal-awal malah guru juga pakai yang masuk TPP. Bukan yang sertifikasi ya. Masuk TPP itu awalnya pakai aplikasi juga. Saya yang juga yang ngurusnya. Berarti kalau yang absen di kantor itu ibu sering hadir nggak Bu? Ya hadir lah. Hadir terus berarti? Hadir lah. Di tahun 2023 itu ya? Iya. Karena informasi yang kita dapatkan bahwa ibu jarang masuk. Nggak apa-apa, itu kan informasi. Kan wajar dikonfirmasi. Konfirmasi kan? Iya. Karena informasi yang kita kalau nggak dapatkan dikonfirmasikan jatuhnya fitnah kan bisa juga dituntut juga kan? Iya. Iya itu. Dan kita langsung datang ke sini klarifikasi ke ibu untuk pertama asumsi dan Ya. kedua benar nggak Bu ibu titipan dari Sekda Bu? Pengangkatan ini atas titipan dari Sekda Kabupaten Seluma? Enggak, kita kan secara ini aja, kinerja aja. Secara kinerja aja Iya, bukan? secara kinerja, kepangkatan dan ya secara administrasinya lah. Secara administrasinya Iya, berarti sudah sudah mencukupi. Saya sudah ya. 3D juga, sekolahnya juga sudah S2, apalagi yang kurang. Berarti bukan titipan dari Sekda atau dinas Ya, ini nggak ada sama saya sekali. kira sih setiap pejabat nggak ada yang titipan ya, karena harus ada uji kom ya ibaratnya ya. Iya, uji kelayakan kan, seharusnya. Kalau di sini jarang absen ya Bu? Maksudnya jarang absen? Absen yang di sini jarang ya? Kan memang kita nggak lagi pakai itu mas, nggak pakai manual. Oh, Segala betul. laporan itu kan jatuhnya TPP kan. Nah sejak pakai aplikasi itu kan nggak boleh lagi pakai itu. Kita kan jadi kayak ini nah maksudnya tuh, nih kan jadi ada laporan. Laporan ini kan harus dikonfirmasi ke BKPSDM. Nah, ya, jadi dari situ kan kelihatan berapa dapat duitnya, berapa kinerjanya, berapa apa namanya tuh kayak ini. Nih, capaian absen, capaian kinerja ini kan ada. Pencapaiannya, berarti absen terus di ini ya? Ya berapa capaiannya? Ya segitulah berarti dapat duitnya. Kalau duit ya soal ngomong. Jadi kan nanti di total di sini kan ada print out nih kayak anak-anak buah saya nih kan, saya kan adminnya kan. Nah ini berapa hukuman disiplinnya, totalnya ini berapa persen? Kalau memang masuk semua kan 60% per 40 ya. Nah tuh 40 tuh absen, kinerja itu 60. Jadi kalau misalnya tidak tercapai kayak saya bulan ini tidak tercapai ini kan baru 97. Nah, itu kan masuk di sini. Jadi dipotong dari duitnya berapa? Nah, di sini. Ini kan 98,76, 98,18, 98,76. Nah, ini semua totalannya. Berarti di sini seluruh karyawan di sini pakai ini enggak? Iya, kalau dulu Mas pakai guru, pakai TPP. Makanya akhirnya kita bijaki karena guru ini kan payah. Dia absen misalnya kan berbatasan kan waktu kan. Absen ini kan sampai jam 8. Nah, misalkan dia masuk ke dalam itu kan nggak bisa ngabsen. Sedangkan dia itu pergi lebih dari jam kurang dari jam 7 maksud saya. Setengah 7 kan mereka kadang standby, apalagi yang di Padang Capo di mana-mana pokoknya di dalam kan. Itu kan nggak bisa lagi absen. Nah, itu kan jadi masalah. Ada sinyal kan. Nah, jadi ditindaklanjuti dari BKPSDM itu dikeluarkan yang guru yang ikut TPP itu dikeluarkan dari pakai aplikasi. Tapi TU masih tetap. TU kan cuma SMP kan, nggak ada yang SD, nggak ada TU kan. Nah, itu karena satu juga memang TPP untuk guru itu kan kecil, tidak bisa dinaikkan pagunya ibaratnya itu kan. Nah, jadi ya
keluarkanlah guru tadi, karena ya itu tadi berbenturan dengan aturan tadi. Berarti di sini tahun 2023 sampai 2024 ini tidak menggunakan absen manual, berarti? Udah dari 2021 ya kalau salah. Pokoknya sejak aplikasi ini ada kita pun pakai, harus pakai. Udah jarak. Iya harus mas, karena nggak bisa lagi, karena kita kan dapat TPP itu kan berdasarkan itu tadi, nggak bisa. Jadi siapapun itu mau kantornya jelek, mau kantornya bagus, mau itu ini nggak bisa, harus pakai. Berarti walaupun kita misalnya lagi di rumah, absen di rumah nggak masalah ya? Iya nggak masalah, bukan nggak masalah, maksudnya tuh masalah juga karena ini kan pakai zona. Nah sedangkan kantor kami ini memang belum pakai zona, mau diusulkan pakai zona, tetapi kan ada banyak yang kayak itu tadi kan, TU itu kan kadang kan di dalam nggak ada sinyal, jadi gimana mereka mau pakai itu tadi zona, sedangkan mereka kan induknya dengan kami, laporan itu kan saya yang buat, ya harus mikirin orang lah mas, gitu kan, kalau mau itu kan. Karena absen seperti itu saya banyak saya lihat absen itu terkadang itu mereka itu nggak kerja tapi absen. Itu biasanya DL. DL. DL itu kan Kadang nggak DL, kadang nggak, bukan nggak DL. Dia itu bukan nggak DL mas, tapi maksudnya tuh mereka itu tercatat sebagai DL, tapi bukan nggak DL jatuhnya. Tapi kan ada pekerjaan yang memang harus itu, karena kita gimana ya, rapat sama-sama gitu, yang bisa jawabnya Pak Sekda karena atasan tertinggi kita, karena bukan kantor kami aja merujuknya kan, nggak bisa jawabnya gitu. Berarti semenjak ada sistem aplikasi manual tidak dipakai? Tidak lagi Pak, karena tidak bisa lagi pakai itu, karena memang laporan itu kan nyaut, jadi dari situlah bisa ketahuan dia masuk atau tidak kayak itu kan. Kalau memang gimana ya, nggak bisa, memang pokoknya udah dari BPK juga kan menyarankan seperti itu. Berarti yang manual itu tidak bisa dilakukan ya? Tidak bisa, ya sejak ada aplikasi tidak pakai lagi. Hari ini kami malahan aplikasi itu waktu itu mundur 1 bulan dari, karena ini tadi kan pemberitahuan koordinasi ininya tadi kan lama kan mas, ngumpuli guru-guru dulu. Tahun berapa? 2021 apa 2020 kayak itulah. Pokoknya cuma sebulan kami tidak pakai aplikasi, karena itu tadi kan nak ngumpuli guru-guru tadi rapat dulu. Nah jadi dari BKPSDM pun bilang oke lah dikasih waktu, karena kami kan ngumpuli guru tadi mas. Guru itu kan banyak waktu itu yang ikut TPP itu, karena TPP itu yang guru belum S1 ikut kami TPP. Kalau yang S1 dia non sertifikasi. Itu dibagi memang dari Pemda dibagi. Iya, karena hasil investigasi lapangan memang kami dapatkan yang manual. Makanya datanya itu datang sini gitu loh. Kalau guru mungkin masih manual. Guru masih manual, enggak dia pakai aplikasi memang enggak. Cuma kalau kami OPD di mana-mana udah, puskesmas pun udah, semuanya udah. Pokoknya kantor udah. Kalau guru sekolah enggak, tapi ada beberapa udah pakai pinjer mereka. Beberapa yang saya tahu ya, atau yang saya enggak tahu. Ini Ibu jabat di sini udah. Ini SK-nya. Dari tanggal berapa? Ini ya. Jangan diambil ya mas, foto boleh. Soalnya saya Pak yang legalisirnya. Aman. Susah melegalisir tuh, soalnya nggak boleh banyak. Bolehnya paling 5, 3. Habis ini legalisir lagi, capek ke Thais ini, baru pulang ke Thais ini udah 3 hari bolak-balik ke Thais terus. Cuma kemarin nggak Thais. Hah? Nah iya, pejabatnya kan tidak ada tantangan kan Pak. Nah itu kan nunggu lagi, kadang kita butuh kan. Itu baru di itu hari Selasa Senin lagi aku melegalisir. Ucapin yang sebelumnya ini kan bawaan Ibu yang selama ini informasi selama 6 bulan tidak masuk kerja Alfa. Nah, itu kronologis seperti apa Bu? Kronologisnya itu awalnya kita masuk di bulan Juni 2023, sehingga pas 3 bulan staf semuanya dapat TPP. Nah waktu itu kan ditanyakan langsung dengan staf yang namanya Peti Febrianti, dia sebagai bendahara TPP. Kami tanya kenapa kami sebagai Korwil kok nggak dapat TPP, sedangkan kami yang absen yang lain dapat. Jawab Peti, Ibu tidak ada permen pergubnya, jadi
karena kami kurang ini, langsung kami konfirmasi dengan kepala UPTD lain, dan kepala UPTD lain jawab dapat. Katanya langsung koordinasi ke BKSPM. Pas kami koordinasi ke BKSPM, alhamdulillah semua diperintahkan dapat. Langsung kami konfirmasi lagi dengan Peti, minta tolong kenapa kami nggak dapat. Jawabnya sama, tidak ada permen pergubnya. Akhirnya pas selesai itu dia tidak pernah masuk lagi. Di bulan itu tidak masuk lagi, terus sampai di bulan Desember tetap kami absen, dan TPP tetap dapat sampai bulan Desember. Di bulan Desember akhir, staf ini banyak yang ngadu ke kita supaya di stop TPP karena dia nggak pernah masuk, sekalipun nggak pernah masuk, di telepon, di WA nggak pernah balas. Jadi lah disuruh staf juga menghubungi dia juga nggak bisa di-connect, dan jawabannya kurang pas sebagai PNS. Setelah itu pas ke bulan Januari itu mulai kami tolak kehadiran. Nah, sehingga di bulan Januari dia mendapatkan TPP, masih juga kami ada checklist kehadirannya, ada sekitar 200 atau 99, ada seperti itu. Setelah 3 bulan di bulan Maret. Nah, pas di bulan Maret itu ada pemberitahuan memutasi. Nah, sampai dimutasi, kami tanya langsung kemarin itu kan bahwa pergantian, kami memang mengundurkan diri, pergantian Korwil itu diganti dengan Peti. Padahal kami tahu dan orang lain juga banyak tahu bahwa Peti itu nggak pernah masuk. Kok bisa jadi Korwil, jadi pemimpin, padahal dia tidak aktif seperti itu. Cuman ya karena katanya ada titipan, ya kami tidak bisa nanya lagi, sudah kami berhentikan sampai di sana. Selesai itu pas dapat SK ya memang Peti. Jadi kami ucapkan selamat dengan Peti waktu pelantikan. Nah, selesai pelantikan itu kami serah sertijab. Nah, sertijab waktu hari Selasa, waktu itu tanggal 29 April ya. 29 sertijab. Selesai waktu sertijab itu ada Tony. Nah, waktu itu udah bisik-bisik mau mutasikan Rani sebagai bendahara kan, mau mutasikan. Sudah itu si Tony ini menyampaikan dengan Peti, tolong jangan dipindahkan dulu, jangan mutasikan dulu yang kawan-kawan. Kami sebagai bawahan tolong diayomi, tolong tolong bimbing dan rangkul seperti itu. Tapi apa jawabnya? Itu aku yang sudah berkuasa, saya sudah ada di yang paling di sini tinggi, jadi tidak bisa siapa lain menghalangi saya, tetap akan saya inikan, katanya kan. Nah, akhirnya apa jawab Tony, karena dia laki-laki takut tertampar, jadi akhirnya sudah terserah kapalah, balik Tony, takutnya kalau ini kan. Nah, jadi akhirnya balik Tony. Nah, selesailah itu. Nah, belum lama beberapa hari kelang dapatlah SK mutasi seperti itu, kronologis kejadian. Sampai kami pas awal bulan selesai ini tidak bisa dipotong gaji untuk KPN, karena pergantian bendahara, pergantian juga dengan Korwil. Bulan kedua kami sudah berusaha menghadap lagi ke kepala dinas, tidak ada nyambung, juga Korwil sudah dihubungi juga tidak bisa juga. Bulan ketiga juga seperti itu, sudah ngulang lagi ke dinas juga tidak bisa diinikan. Nah, sampai kami bilang alangkah gerotnya Piti, sampai tidak bisa kepala dinas bergerak untuk menuntaskan masalah ini. Sampai bulan keempat, pernah berjanji kepala dinas untuk menyelesaikan hal ini di bulan tahun ajaran baru. Nah, pikir kami selesai di tahun ajaran baru, selesai bisa dikondisikan si Peti ini, tolong untuk koperasi jangan sampai tidak dipotong lagi. Ternyata di bulan keempat juga tidak dipotong. Akhirnya mati suri sudah 4 bulan tidak bisa ada masuk apa-apa di koperasi. Jangankan nak minjam semuanya. Jadi itu sebagai kronologis kejadiannya. Terima kasih. Ini Bu, terkait absensi nih yang kemarin sempat kita konverter ke Ibu Petinya bahwa absensi itu dia menggunakan absensi online. Iya. Itu absensi online itu memang melalui ACC sebagai pimpinan dulu atau tidak? Iya, melalui ACC pimpinan dulu, baru bisa diambil di
BKSBM. Berarti tanpa ACC ibu berarti Tidak kan bisa. tidak bisa. Tidak bisa. Kalau tidak saya konfirmasi maka dia tidak bisa tembus ke ini ke BKSBM Walaupun dia melalui online. walaupun melalui online. Itu karena 3 bulan kemarin saya yang konfirmasi, maka dia masih bisa menerima TPP. 3 bulan berikutnya tidak bisa lagi karena saya sudah tolak kehadiran. Makanya bisa dia TPP dia sampai 99 sampai 100 sekian karena tidak saya konfirmasi. Itu TPP yang tidak cair itu berapa orang itu? Yang tidak cair TPP-nya. Saya sendiri, Pak. Berarti setelah sebelum dia menjabat ini TPP ibu tidak dicairkan sama ini dinas. Dicairkan semua. Dicairkan tapi tidak masuk ke ibu. Masuk. Karena itu Ibu Peti itu sebagai apa di Kemarin sampai sebagai bendahara. Kalau tidak diajukan oleh Peti, maka saya tidak dapat. Selesai ada komplain tadi diajukan, dapat. Berarti TPP itu sudah cair, sudah sampai ke ini, tapi tidak dikasihkan oleh bendahara Ibu Peti ini. Bukan seperti itu, Pak. TPP itu pas 3 bulan, kami belum dapat. Nah, memang tidak diajukan ke dinas oleh Peti sebagai bendahara. Nah, setelah ada kami konfirmasi ke BKSBM bahwa kami memang ada perinan dapat TPP, walaupun baru 3 bulan, memang sudah 3 bulan tugas. Nah, akhirnya baru kami serahkan print auto ke dinas, minta tolong konfirmasi, lalu diajukan, baru bisa dapat. Berarti memang tidak diajukan Ibu Peti. Iya. Berarti memang sudah bermasalah sebelum dia menjabat ini berarti. Iya, memang dia yang ini kan. Kecilnya tidak ada permen pergubnya. Pikir kami Yonian, maka kami bertanya ke PTD lain, bertanya dengan BKSBM. Akhirnya tidak ada. Ya kan nama kepala yang absen bawaan pasti kepala dapat. Betul. Nah, itu. Ini Bu, setelah Ibu Peti ini menjabat sebagai Capdin ini, berapa lama dia langsung memutasikan bendahara ini? Langsung, Pak. Berarti sehari menjabat belum serah terima sertijab dia sudah berusaha untuk berhentikan bendahara, mutasikan stafnya. Berarti berapa orang yang dimutasikan langsung Cuma sama satu. Bendahara aja. Bendahara. Stafnya? Stafnya tidak ada. Stafnya Malah ada. dia ngambil staf lain.